Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau di air ini tidak bisalah kita saling tolong-menolong. Kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Selalu ada satu perahu yang dikorbankan agar fokus konsentrasi aparat di Indonesia dan juga Malaysia itu kepada perahu yang tenggelam. Padahal ini adalah cara untuk meloloskan dua perahu yang lain. Polres Karimun mengamankan seorang perekrut pekerja migran Indonesia. Kepolisian daerah Sumatera Utara menggagalkan aksi penyelundupan manusia secara ilegal. Ditpol Air Bahar Kapolri menangkap seorang nahkoda kapal di perairan Pulau Balang, Batam. Sejak Januari hingga Agustus tahun ini, kasus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal bertubi-tubi digagalkan. Calon pekerja migran ilegal ini umumnya akan diberangkatkan melalui jalur laut menuju Malaysia. 16 Juni lalu, 30 orang calon pekerja migran diberangkatkan dari Batam. Namun nahas, sekitar pukul 8 malam, kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Nongsa, Batam. Seluruh penumpang kapal berasal dari Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 23 orang dari mereka selamat, sementara 7 lainnya dinyatakan hilang. Kasus kapal pengangkut pekerja migran ilegal tenggelam di perairan Kepri dan Malaysia ini bukanlah kali yang pertama. Kawasan perairan Kepulauan Riau dan Malaysia menjadi zona paling mematikan bagi pekerja migran ilegal asal Indonesia. Tak terbilang lagi berapa jumlah warga negara Indonesia yang mati sia-sia demi mencapai daratan Malaysia untuk bekerja. Sahman, warga desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Lombok Timur, adalah salah satu PMI yang selamat dari kapal karam 16 Juni lalu. Pada 18 Juli, Sahman bersama dengan 17 orang lainnya dipulangkan ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bapak 3 anak ini masih ingat benar bagaimana harus berjuang mempertahankan nyawanya. Perahu yang ia tumpangi tiba-tiba mati mesin hingga akhirnya kapal terombang-ambing di tengah lautan. Kita diisi pool itu sampai 32 orang. Akhirnya mungkin tidak mampu lah bot itu mungkin. Ditambah lagi kena balokan kayu lah apa itu di dalam air. Matilah satu mesinnya. Dan teman-teman juga khawatir kan udah masuk air di bot yang pertama. Akhirnya pindah di bot yang kedua itu. Semua berpegangan di bibir bot itu. Nah, saya itu di paling akhir, di dekat mesin waktu itu. Kalau saya lepot pegang ini boot, otomatis saya yang jadi korban pertama di kipasnya mesin boot itu. Berada di situasi antara hidup dan mati di lautan, Sahman mencoba menolong keponakannya yang turut serta dalam rombongan. Namun ia tak kuasa terus melawan arus pasang sehingga harus berenang sendirian. Saya lepas dengan keponakan saya itu. Setelah saya keluar dari dalam air itu, saya lihat tidak ada keponakan saya itu. Akhirnya saya tengok ke kanan, itulah saya lihat itu istri teman itu kan. Saya sempat saya tolong kasih napas lah gitu kan. Tapi setelah itu kan saya tidak mampu, saya lagi ditenggelamkan lagi. Saya diginiin lagi sama kawan-kawan kan. Akhirnya saya tidak mampu, saya lepas. Mengaku tergiur bergaji besar dibanding penghasilannya di kampung, pria 35 tahun ini nekat berangkat ke Malaysia secara ilegal. Padahal kala itu, pemerintah Malaysia masih menutup pintu untuk pekerja migran.
Mungkin tidak ada, soalnya kan kita berkeinginan kan cuman untuk mendapat penghasilan aja. Nah, kalau masalah janji-janji itu kan mungkin salah lah gitu kan. Kita tidak pernah dijanjikan, cuman yang kita tahu dari kawan-kawan yang pernah kerja di sana kan gajinya lumayan. Akhirnya kita berkeinginan untuk masuk ke sana. Hanya untuk melunasi utang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sahman berangkat dari Lombok ke Batam bersama dengan 8 orang rekan dan keponakannya. Setelah 9 hari ditampung di sebuah hotel di Batam, mereka baru diberangkatkan bersama dengan kelompok lainnya hingga berjumlah 30 orang. Namun apa mau dikata, niat hati bekerja di perkebunan sawit Malaysia, namun bot yang ditumpangi Sahman dan rekan-rekannya justru karam setelah 30 menit melaut. Desa Rangrang Tengah di Kabupaten Lombok Timur memang dikenal sebagai lumbung pekerja migran. Sebagian besar warga di desa ini pernah merasakan hidup di negeri jiran Malaysia. Kisah sukses dari mulut ke mulut menjadi magnet bagi warga lainnya turut berangkat ke Malaysia. Demi mengentaskan diri dari himpitan ekonomi, jalan ilegal pun nekat ditempuh oleh sebagian warga. Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah kantong pekerja migran. Menurut data resmi penempatan tahun 2022, NTB tercatat sebagai provinsi tertinggi ke-6 daerah asal PMI. Sepanjang semester pertama tahun ini, sedikitnya 2.524 pekerja migran diberangkatkan dari Nusa Tenggara Barat. Dengan catatan, data tersebut adalah penempatan secara resmi atau prosedural. Namun diyakini, jumlah pekerja migran asal NTB yang berangkat secara ilegal bisa jadi lebih banyak lagi. Sebab sudah menjadi rahasia umum, pengiriman pekerja migran secara ilegal dari Indonesia hampir tak terbendung. Beragam modus ditempuh demi bisa bekerja di negeri tetangga, khususnya Malaysia. Kisaran orang 50 lebih. Dan sesampai saya dekat pantai itu, tiada yang sambut. Melainkan yang sambut imigrasi sana atau TNI sana lah. Selama 8 bulan menjalani pidana penjara, ditambah masa penantian sidang, Uhel dijebloskan ke penjara Kluang di Johor Bahru. Ia menempati sel berukuran 30 meter persegi yang diisi oleh 50-an narapidana. Pertama masuk, luasnya segini sampai segini, 50 orang ada. 50 orang? Miring macam ni. Karena tak muat, saking banyaknya orang. Ada yang tak boleh tidur macam gini. Itu selama 8 bulan. 8 bulan solid. Menurut Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat,
jejaring sindikat perdagangan orang berbalut perekrutan pekerja migran di NTB begitu menggurita. Itu sebabnya fenomena PMI ilegal masih terus langgeng hingga kini. Perekrutan calon PMI ilegal lazimnya melibatkan tekong atau perekrut lapangan. Tekong menjaring calon pekerja dengan iming-iming uang panjar. Ada yang mereka tiba-tiba direkrut, menunjuk saja itu dikasih kadang-kadang 2 juta, hanya sekedar nunjuk. Dari mana sumber uangnya? Nah itu ditawarkan ke keluarganya. Nah ini yang menyebabkan pihak masyarakat kita bingung. Kok anak saya mau berangkat dikasih uang untuk belanja keluarga di rumah. Nah setelah mereka berangkat, mereka dikasih lagi paling kurang 10 juta dan sampai 15 juta dengan alasan belanja dan segala-galanya di perjalanan. Nah ini yang mereka tidak sadar. Nah itu sampai di sana ada yang benar dipekerjakan sistem kontrak kan. Ada yang sebulan, nanti sebulan dikembalikan lagi katanya, tetapi tidak digaji. Itu sebabnya tidak aneh angka kasus PMI bermasalah asal NTB menempati posisi keempat tertinggi, mencapai 1.109 kasus sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Namun sekali lagi, dengan catatan, jumlah tersebut adalah yang terdata oleh pemerintah. Berbekal informasi dari SBMI, Realitas menemui seorang tekong yang namanya cukup populer di Lombok Timur. Namun kini, tekong dimaksud sedang menjalani masa pidana penjara di lapas kelas 2B, Selong, Lombok Timur. Saat ini saya berada di Lapas Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini kita akan menemui salah satu terpidana tindak pidana perdagangan orang yang akan memberikan informasi, kemudian seluk-beluk cara merekrut TKI ilegal ini untuk dapat bekerja di Malaysia hingga Timur Tengah. Pak, mau ketemu Pak Lalu. Lalu, sebut saja namanya begitu, kini sedang menjalani masa pidana penjara 4 tahun. Lalu mendekam di penjara lantaran dilaporkan keluarga korban yang dipalsukan identitasnya. Keluarga korban murka sebab calon pekerja diberangkatkan tanpa persetujuan suami dan keluarganya dan umurnya dituakan. Anak-anak ini belum berangkat, baru saya proses. Kedua kali saya proses anak-anak ini, saya berangkatkan karena dia umurnya sekitar 18 tahun, karena kalau ke sana kan tidak diterima, jadi saya terpaksa ubahlah jadi 22 tahun kemarin. Nah, setelah saya ubah, paspor, saya sendiri yang ubah, saya pasporkan, begitu saya berangkatkan, suaminya sudah tanda tangan. Setelah tanda tangan suaminya, tapi dari orang tuanya yang keberatan, sehingga saya dilaporkan ke perlindungan anak. Jadi saya kena lah seperti ini, dapat 4 tahun. Untuk menjalankan aksinya, lalu jelas tidak sendirian. Perekrutan dan pengiriman PMI ilegal atau non-prosedural ini lancar dengan melibatkan jejaringnya di Jakarta. Nah itu kan saya tidak tahu bagaimana caranya, yang penting saya sampaikan kirim anak ke Jakarta, orang Jakarta lah yang proses gitu. Saya dapat cuma 10 juta. Kemarin bisa dapat uang 200 jutaan. Sekitar 100 lah dulu. Sebelum corona sekitar 100 lah. Ya. Perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri adalah bisnis gelap dengan perputaran uang yang tidak sedikit. Perlu modal besar untuk menjalankan bisnis terlarang ini dari hulu ke hilir. Itu sebabnya bisa dipastikan ada cukong besar di balik langgengnya praktik perdagangan orang di Indonesia.